Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwan illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Wa salawatullah wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi azma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ibadallah, usyikum wa nafsi bitaqwallah haqqa tuqatih, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin menjadi kalimat yang sudah sepatutnya diucapkan pada keseharian hidup kita, khususnya ungkapan pada kesempatan kali ini sebagai wujud syukur atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tiada tara. Kita harus menjadi hamba yang mengetahui dan tidak melupakan hakikat dari diciptakannya kita ke dunia ini. Semua ini tiada lain hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan syukur menjadi bagian dari ibadah itu sendiri. Pada Jumat kali ini, mari kita juga terus mengencangkan dan menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan meyakini bahwa Allah lah yang paling berkuasa atas hidup dan kehidupan kita di dunia ini. Mari berjuang sekuat tenaga untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu bersyukur, beriman dan bertakwa, sehingga akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan Jumat kali ini khatib mengajak kita semua untuk merenungi makna dan hakikat dari ibadah zakat, yang pada bulan Ramadan ini, khususnya di akhir bulan suci ini, senantiasa menjadi bahan diskusi, kajian atau materi perbincangan hangat umat Islam. Selain mempelajari definisi dan pernak-pernik tentang pengamalan rukun iman yang ketiga ini, sepatutnya kita juga mengetahui hakikat ibadah zakat yang kita lakukan. Hal ini agar kita mengetahui dan sadar bahwa hakikat beribadah adalah bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, namun semua itu merupakan sebuah kebutuhan juga yang akan membawa dampak positif bagi kehidupan kita. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa athi'ur rasula la'allakum turhamun. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul Nabi Muhammad agar kamu dirahmati. Dalam ayat ini jelas bahwa disebutkan ibadah zakat itu merupakan sebuah perintah. Sebagai makhluk dan hamba, perintah yang diberikan oleh Allah menunjukkan sebuah kewajiban yang wajib kita patuhi dan kita kerjakan.
Jika menjalankan sholat adalah sebuah dimensi yang vertikal, yakni sebuah kepatuhan untuk memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala dengan menyembahnya, maka kewajiban zakat itu memiliki dua dimensi. Dimensi yang pertama adalah dimensi vertikal yang tadi, wujud kepatuhan, dan dimensi yang kedua adalah dimensi horizontal, yakni dalam bentuk memberikan harta yang dimiliki karena di dalamnya terdapat hak-hak orang lain. Dalam menunaikannya juga, zakat itu bukan hanya sekedar memberikan bagian dari harta kita dan setelah itu selesai kewajiban kita. Namun di situ terdapat juga aturan dalam pengeluarannya dan sudah juga ditentukan besaran-besaran harta yang harus dikeluarkannya itu. Inilah kemudian yang menjadikan zakat itu disebut sebagai kategori ibadah maliyah atau ibadah kehartaan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menjelaskan 3 hakikat atau 3 makna dan tujuan kewajiban berzakat. Yang pertama itu, mengeluarkan zakat itu mampu mewujudkan totalitas kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Totalitas dalam mencintai akan memunculkan komitmen kita yang kuat untuk tidak akan menduakan yang kita cintai. Keterkaitan dengan keesaan Allah itulah maka zakat akan semakin menyempurnakan keimanan kita untuk tidak menduakan Allah dan menguatkan bahwa dialah satu-satunya yang berhak disembah. Seperti pada ayat berikut ini yang kita sudah banyak tahu tentang ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Nabi Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa semakin tinggi derajat manusia di sisi Allah, maka akan semakin besar juga rasa cintanya kepada Allah. Ketika cintanya itu sudah kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan rela untuk memberikan apa yang dicintainya untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, termasuk harta yang materi ini paling digandrungi dan dicintai oleh manusia ketika hidup di dunia. Sehingga esensi zakat itu adalah melepaskan hal yang kita cintai untuk mengukuhkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, hakikat zakat yang kedua itu adalah sebagai ikhtiar untuk membersihkan diri kita dari berbagai sifat negatif, khususnya sifat kikir atau pelit. Imam Al-Ghazali pun menarasikannya dengan kalimat, kecintaan terhadap sesuatu hanya bisa diobati dengan cara memaksanya untuk berpisah darinya sampai menjadi sebuah kebiasaan. Kita juga sebenarnya tidak perlu khawatir jika kita memberikan harta kepada orang lain, kemudian harta kita akan berkurang. Karena pada hakikatnya orang yang memberikan hartanya untuk hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka justru itu akan dilipat gandakan, bahkan lebih dari apa yang kita berikan. Sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wassalamu tasliman katsiran. Amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullah wa'lamu anallaha yuhibbu makarimal umur wa yakrahu safasifaha, yuhibbu min ibadihi ayyakunu fi takmilih
إسلامه وإيمانه وإنه لا يهدي القوم الفاسقين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalam.